Ini tidak adil. Aku mengutukmu. Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng. Bosan bertarung panah di atas kereta kuda, kini Raja Angga bersama Arjuna pun mulai meloncat turun. Mereka saling menatap tajam kemudian melepaskan panah-panah untuk menyerang satu sama lain sambil maju mendekat. Namun tiba-tiba, iya, matahari mulai tenggelam diikuti suara sangkakala yang artinya perang hari itu telah usai. Arjuna berkata bahwa tugasnya hari itu telah selesai menahan Raja Angga karena supaya Bima berhasil mewujudkan sumpahnya untuk menghabisi para Kurawa. Mendengar hal itu karena ngahulang tarik karena ternyata Arjuna hanya mengalihkan perhatiannya supaya dia tidak bisa melindungi para Kurawa. Sementara Bima berkata pada Duryudana bahwa hari ini 20 Kurawa telah ia habisi dan besok dia akan menghabisi 30 Kurawa tepat di hadapan Duryudana yang akan kembali tak berdaya dihadang oleh Abimanyu. Atas tewasnya 20 anak yang sangat dia sayangi, Gandari pun menangis dengan bertanya-tanya kenapa 100 anak yang Mahadewa anugerahkan padanya kini sebagian harus tewas di tangan Bima. Kau telah memberkatiku. Tiba-tiba Widura hadir di sana. Gandari yang menyadari kehadiran Widura langsung mengatakan bahwa hari ini Bima telah membunuh 20 anaknya. Namun dengan berat hati Widura berkata bahwa inilah keadilan dari Yang Maha Kuasa, di mana mereka harus menerimanya. Keadilan? Gandari Curinghak mendengar kata keadilan, dia sesumbar dengan berkata bahwa Mahadewa tidak adil, bahkan Mahadewa lebih kejam daripada Dewa Yama atau Dewa Kematian. Gandari terus sesumbar bahwa di Hastinapura tidak akan ada lagi yang menyembah Mahadewa dan dia pun mengutuk Mahadewa sebagai kehinaan. Prajurit! Tak hanya itu, karena kini Gandari menyuruh prajurit agar menghancurkan semua simbol Siwa di Hastinapura dan juga menghancurkan semua kuil-kuilnya. Sementara Pancali yang sedang menyalakan obor dikejutkan dengan kedatangan ibu mertuanya. Spontan saja dia akan memberi salam serta menyentuh kaki Kunti. Namun Kunti menolak disentuh kakinya karena hari ini dia sedang berduka. Tidak, anakku. Hari ini Gandari yang selama ini menyayanginya sedang bersedih atas kematian 20 anaknya. Dan itu yang membuatnya merasa bersedih karena bagaimanapun juga 20 Kurawa yang Bima bunuh adalah keponakannya juga. Adalah penderitaanku juga, anakku. Kunti berkata jika dirinya merasa sedih namun juga bangga atas keberanian Bima. Jika dia tidak bersedih atas kekacauan perang berarti dia bukan manusia melainkan raksasa. Yang kau katakan itu benar, Ibu. Pancali pun membenarkan ucapan Kunti karena sebetulnya dia juga bersedih. Penghinaan atas dirinya telah terbalaskan namun sumpah Bima juga harus ditunaikan. Dia bertanya-tanya apakah perang ini diperlukan? Iya, anakku. Perang ini sangat diperlukan. Ibu Kunti berkata seperti membakar ladang yang akan membuat tanah menjadi subur. Namun yang membakarnya juga harus tahan terhadap panasnya. Kunti berpesan agar disampaikan pada Bima bahwa dia boleh membunuh Kurawa, namun tidak boleh menjauhkan hatinya dari kebaikan. Katakan pada Bima. Kunti berpesan supaya mulai hari itu tidak boleh ada obor yang menerangi tenda Pandawa. Di sisi lain terlihat Duryudana dan seluruh pasukan dari kedua belah pihak sedang melakukan ritual untuk membakar mayat dari korban perang hari itu. Duryudana sangat bersedih menyalakan api di mana Dursasana merasa amarahnya memuncak, kemudian mengambil kayu yang masih terbakar api, kemudian melempar Bima dengan kayu tersebut. Dengan emosi yang memuncak, Dursasana menantang Bima bertarung saat itu juga. Namun, dengan santuy Bima menjawab bahwa ini bukanlah saatnya karena masih banyak Kurawa yang belum Bima habisi sebelum menewaskan Dursasana. Belum saatnya untuk kematianmu. Bima pun berkata pada Duryudana agar jangan terlalu banyak ngaduruk suluh supaya dia tidak kehabisan kayu untuk membakar dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Bima, Dursasana langsung mengambil kayu bakar dan maju untuk menghajar Bima, namun dia dihentikan oleh Duryudana. Duryudana berkata pada Bima bahwa dia juga merasakan kesedihan atas kematian 20 adiknya.
dan dia pastikan Bima juga akan merasakan kesedihan yang sama atas kematian orang-orang yang Bima sayangi. Kau pun akan meratapi kematian mereka. Tiba-tiba Abimanyu berkata, kenapa Duryudana hanya berbaung? Kenapa dia tidak menerima tantangannya untuk bertarung? Dengan penuh kemarahan, Duryudana berkata bahwa saatnya akan segera tiba. Besok, Abimanyu akan melihat kekuatan Duryudana yang sebenarnya. Akan melihat kekuatan singa ini. Sementara di Hastinapura, Destarasa berkata pada Widura bahwa Bima akan segera menyadari kekuatan kedua tangannya. Dia akan memeluk Bima serta meremukannya sampai mati, karena Bima telah mencabut nyawa 20 anaknya. Ini adalah perangkat. Widura pun berkata bahwa ini adalah perang. Akan ada satu yang kalah, namun kerusakannya itu akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Tidak! Destarastra terus sesumbar dengan menegaskan bahwa ini adalah pembunuhan dan juga pembantaian. Namun, Widura menjawab bahwa ini adalah hukum penciptaan. Apa yang kau tabur, maka itulah yang akan kau tuai. Diamlah Widura! Kau ada di pihak anak-anak Pandu. Widura pun menjawab Destarasa yang menyebutnya memihak pada para Pandawa. Dia berkata bahwa tidak hanya dirinya, bahkan seluruh masyarakat Hastinapura mendoakan kemenangan Pandawa karena merasakan ketidakadilan. Mereka bersalah karena mereka berkhianat. Widura berkata bahwa kekuasaan dinasti Kuru akan dihancurkan. Sebelumnya, para Pandawa telah mengajukan perdamaian, namun Destarastra dan juga 100 Kurawa malah memilih untuk perang yang melibatkan seluruh wilayah Arya. Dan akibatnya yang akan Destarasa rasakan adalah kematian anak-anaknya. Itu kematian dari anak-anakmu. Kembali ke Kurusetra, di mana Duryudana berkata dengan nada emosi campur sedih bahwa Pandawa telah menumpahkan darah berharga dari dinasti Kuru. Dia bertanya siapa di antara kesatria Kurawa yang mau membunuh Abimanyu untuknya. Siapa yang bersedia membunuh Abimanyu untukku? Pertama-tama dia menawarkan tugas ini pada Guru Drona, namun Drona menolak karena dia adalah panglima perang yang tidak mungkin melakukan hal ini. Kemudian Duryudana bertanya pada Karna apakah dia sanggup melakukannya. Kau ketakutan Raja Angga? Karena Raja Angga hanya ngahuleng diam, Duryudana sesumbar terkait Kawani alias keberanian Karna. Dia bertanya apakah Karna berada di pihaknya atau dia ikut berperang hanya untuk membunuh Arjuna. Dan tiba-tiba... Aku bersedia untuk melakukannya, teman. Tidak. Mendengar Aswatama akan membunuh anak-anak Pandawa, Karna pun melarangnya. Karena itu adalah tugas Karna. Dia berkata besok dirinya akan menghadapi Abimanyu dan dia sendiri yang akan membunuh Abimanyu sampai tubuhnya terjatuh di tanah. Sampai tubuhnya jatuh.